Apakah umat Islam ini membutuhkan paham dan aturan hak asasi manusia? Sebetulnya Islam dengan tema keselamatan manusia, baik itu dunia maupun akhirat, sudah betul-betul mewakili akan paham dan aturan hak asasi manusia. Baik itu dalam keselamatan secara ideologi, akhlak maupun secara hukum. Kita bisa lihat secara akidah, justru keyakinan yang dianut oleh umat Islam adalah bagaimana perkembangan jiwa sebagai unsur pokok manusia ini bisa menuju kepada makom kemuliaan, sehingga menjadi manusia yang kamil, manusia yang sempurna dengan keislamannya. Begitu pula secara akhlak, kita bisa lihat fakta kehidupan Rasulullah sebagai figur utama umat Islam justru begitu membuktikan bahwa akhlak Islam itu adalah hak akhlak sebagai seorang manusia yang sempurna. Baik itu beliau ketika mencontohkan adab makan, adab tidur, bahkan beliau mencontohkan akhlak kepada diri, keluarga, bahkan kepada masyarakat dan sebuah bangsa. Nah, ini membuktikan bahwa Islam sudah memiliki hak asasi manusia itu sendiri. Apalagi secara hukum, justru umat Islam memiliki aturan yang sempurna karena bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal kita ambil hukum terkait orang yang membunuh. Islam tidak membabi buta orang yang semuanya membunuh juga harus dibunuh dengan nyawa. Qisas itu ada ketentuannya. Ketika orang yang membunuh dengan sengaja, apalagi diiringi dengan pembunuhan yang keji, kezoliman seperti hanya berita-berita hari ini, terus kemudian keluarga korban tidak memaafkan, maka jelas hukumannya adalah nyawa dibayar dengan nyawa. Tapi kalaulah pembunuhan itu dilakukan secara tidak sengaja, apakah itu karena kecelakaan ataupun hal-hal insiden yang lainnya, terus keluarga korban juga memaafkan karena memang terjadi pembunuhannya sedemikian ada kesalahan-kesalahan, maka Islam tidak membabi buta harus dibunuh kembali. Ada hukum yang berikutnya, yakni pembayaran diat. Jadi umat Islam jangan memahami sepotong-sepotong ketika memahami hukum, sehingga hukum Islam selalu melulu ketika membunuh harus dibunuh. Konteks pembunuhannya terjadi seperti apa, ini juga dipertimbangkan. Inilah hak asasi manusia dalam Islam ketika menerapkan sebuah, termasuk pencurian ataupun orang yang mengambil hak harta milik orang lain. Islam sangat mengatur. Meskipun misal di beberapa negara besar seperti Cina, Vietnam, Korea Utara, bahwa orang yang koruptor itu dihukum mati, Indonesia negara yang termasuk menolak paham tersebut. Nah, umat Islam lagi-lagi memiliki aturan yang begitu komprehensif dalam menyikapi orang yang mengambil harta milik orang lain. Islam tidak membabi buta ketika orang yang mengambil harta orang lain ini harus selalu dipotong tangan. Ada nisab ketetapan atau standar berapa orang tersebut mengambil harta orang lain. Ya, kalaulah orang mengambil harta karena lapar, justru orang yang lapar tersebut dikasih makan, dan orang yang menjadi walinya itu yang justru dihukum. Atau dalam Islam orang yang kaya yang berada di wilayah orang yang kelaparan tersebut. Inilah keadilan hukum Islam. Lagi-lagi umat Islam jangan sepotong-sepotong dalam memahami hukum. Islam tidak membabi buta ketika menerapkan hukum, di mana orang yang selalu mencuri itu harus dipotong tangan. Orang yang nisab, kalau pemahaman Imam Syafi'i itu sampai 1/4 dinar atau kisaran 900 atau 1 juta ke atas, dilakukan secara sengaja, kemudian akhirnya layak untuk dipotong tangan. Itu bagi orang-orang tertentu yang memang kondisinya tidak lapar, kondisinya tidak kritis, tidak darurat, kemudian dia dengan sengaja mengambil hak orang lain, merugikan orang lain. Maka jelas Islam akan menghukum secara tegas. Inilah keadilan hukum Islam yang harus dipahami secara utuh oleh umatnya. Jangan sampai yang justru menolak hukum Islam adalah umatnya sendiri yang beridentitaskan Islam. Ini tidak lucu ketika umat Islam justru berteriak-teriak bahwa Islam adalah hukum yang tidak manusiawi, hukum yang tidak relevan, aturan yang sudah tidak lagi cocok diterapkan
bagi kehidupan manusia, padahal itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selaku umat Islam justru sangat mewakili, sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Apalagi dalam fakta sejarahnya justru Islam yang telah menyelamatkan perempuan, di mana ketika perempuan justru dianggap sebagai bukan manusia, ketika Rasulullah dibangkitkan jadi nabi dan rasul, ternyata beliau yang mempelopori bagaimana manusia, bagaimana wanita ini menjadi manusia yang layak dimanusiakan. Ini menjadi fakta yang menjadi sebuah kebanggaan bagi umat Islam, bahwa Islam sudah memiliki hak asasi manusia. Bahkan kesadaran untuk menjalankan Islam, menegakkan Islam ini akhirnya menjadi kebutuhan untuk menjaga hak-hak kehidupan manusia, baik itu hak kehidupan, hak kepemilikan, dan hak kebebasan kita sebagai manusia. Karena Islam adalah agama yang membebaskan daripada kezaliman yang terjadi antara sesama manusia, ataupun membebaskan daripada kezaliman kepada Allah sebagai Tuhannya.